Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share gimana cara daftar menjadi penjual di Shopee Mall. Jadi seperti kalian tahu bahwa kalau misalnya kalian jualan, terutama jualan di Shopee itu akan lebih bagus kalau misalnya kalian itu statusnya itu menjadi Shopee Mall, karena akan semakin dipercaya oleh konsumen. Kalau misalnya konsumen beli gitu kan, kalau misalnya ada logonya Shopee Mall kayak gini, itu akan sangat dipercaya, akan sangat, wah ini kayaknya produknya bagus, ini kayaknya tokonya berkualitas kayak gitu, sehingga memungkinkan mereka untuk membeli kayak gitu. Nah, untuk daftar menjadi penjual Shopee Mall, kalian harus memenuhi beberapa syarat seperti yang akan aku jelaskan ini. Yang pertama, penjual yang tertarik menjadi Shopee Mall dan memenuhi kriteria, nanti aku akan jelaskan kriterianya kayak gimana, dapat melakukan registrasi dengan mengisi formulir berikut. Jadi ada formulir seperti ini. Jadi ada email, kemudian nama brand, kemudian nama lengkap, PIC itu ya yang ngurusin brand itulah, ya kalian lah kayak gitu. Nomor telepon, akun Instagram selain Shopee, website dan sebagainya, kemudian logonya, kemudian masukkan link Shopee kayak gitu. Nah, setelah 7 hari, maksimal 7 hari itu Shopee akan menghubungi kamu sebagai penjual kayak gitu. Sebelum kita lihat persyaratan untuk menjadi penjual di Shopee Mall, kita bahas dulu keuntungan eksklusif untuk penjual Shopee Mall. Oke, bisa kalian lihat di sini ya. Yang pertama, didampingi oleh Key Account Manager yang berdedikasi untuk memberikan saran terbaik dalam meningkatkan penjualan. Jadi ada Key Account Manager, jadi kamu didampingi oleh Account Manager lah intinya, biar ini harusnya kayak gini, ini harusnya bannernya kayak gini, ini kalau bisa ininya kayak gini, kayak gitu. Akan ada orang yang menyarankan. Kemudian diprioritaskan untuk tampil di halaman pencarian, nanti ada prioritasnya tersendiri. Kemudian prioritas ke akses fitur promo, misalnya Shopee ada promo atau ada ya promo khusus atau fitur khusus, itu prioritasnya ke Shopee Mall. Kemudian promo terbaru juga ke sana. Kemudian berhak mengikuti Shopee Marketing Solution, yaitu kegiatan promosi dengan pilihan aset marketing yang lebih lengkap dibandingkan dengan penjual yang lainnya. Jadi nanti ada kayak toolkit lah, aset-aset marketing yang bisa kita gunakan untuk promosi itu lebih lengkap. Oke? Kemudian syaratnya, nah kita akan bahas syaratnya untuk menjadi penjual di Shopee Mall. Yang pertama, Shopee Mall itu harus memenuhi persyaratan ya. Yang pertama, tipe badan usahanya. Jadi badan usaha itu harus dalam bentuk salah satu yang di bawah ini. Ada PT, CV, distributor, firma, koperasi, persekutuan perdata, persekutuan umum, persero, usaha dagang, ataupun individual. Jadi individual sebenarnya bisa untuk masuk ke Shopee Mall. Nah, tipe merek yang dijual. Nah, merek-merek yang dijual itu misalnya merek global, terdapat di minimal 2 negara selain Indonesia. Kalau misalnya mereknya adalah merek global. Dan produk harus dijual secara offline di luar negeri, baik di supermarket atau hypermart, pusat perbelanjaan atau mall, department store, toko offline atau lokasi tetap. Tidak hanya di pop up atau tidak hanya di acara-acara bazar. Jadi kalau misalnya di acara-acara bazar kan gampang untuk masuknya, tapi kalau misalnya di hypermart atau mall itu kan biasanya sewanya agak lama. Kalau di bazar kan cuma sehari 2 hari, seminggu lah paling lama. Untuk lengkapnya kalian baca di sini sendiri, oke? Kemudian, nah ini yang paling penting, dokumen yang harus disiapkan oleh penjual itu apa saja sih? Yang pertama adalah individual, seperti yang aku sudah share tadi di atas, individual dan badan usaha selain individual. Badan usaha selain individual ya CV, PT, firma, kemudian apalagi ada banyak tadi ya. Nah, untuk dokumennya yang individual itu wajib ada KTP-nya, oke? NPWP-nya dua-duanya wajib. Kemudian kalau misalnya individual itu nggak perlu SIUP, yang mana ada SIUP-nya individual gitu, atau NIB ya, nomor induk berusaha. Kalau misalnya badan usaha kayak PT, CV, firma dan sebagainya itu wajib memasukkan NIB atau SIUP. Oke. Kemudian ada HKI, hak merek dagang, harus ya terdaftar lah untuk di HKI-nya. Jadi ada HKI-nya. Biar kalian itu sudah mengklaim bahwa oh itu merek kalian sendiri. Kayak gitu. Kemudian surat resmi penunjukan distributor. Ini hanya untuk distributor. Kalau misalnya kalian itu sebagai distributor, misalnya distributor merek-merek terkenal kayak distributor Epson, distributor misalnya ya Samsung, distributor Oppo, distributor Asus dan sebagainya. Kalian distributor itu harus ada surat resmi penunjukan kalian sebagai distributor dari mereknya. Jadi misalnya kalian adalah distributor Asus ya, kalian harus menerima surat resmi penunjukan distributor dari Asus.
Kemudian ada sertifikat BPOM, Depkes, dan Postel. Ini itu hanya berlaku untuk kategori produk seperti kecantikan, kesehatan, makanan, minuman, ibu dan bayi. Kemudian Postel itu berlaku untuk alat telekomunikasi seperti handphone. Jadi harus ada sertifikatnya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada definisi dari masing-masing dokumennya ya, kalian bisa baca sendiri di sana. Ada KTP, NPWP, NIB, HKI, SIUP, surat resmi distributor, BPOM, dan sebagainya. Kalian bisa baca sendiri. Kemudian nomor 4 ada persyaratan operasional. Oke, persyaratan operasional. Toko memiliki lebih dari 25 produk. Jadi kamu harus punya lebih dari 25 produk atau minimal 25 produk yang ada di toko kalian. Oke. Kemudian memiliki persentase chat dibalas lebih dari 75%. Oke, jadi kalau yang jarang balas chat nih customer nih, perhatikan baik-baik nih, lebih dari sama dengan 75%. Oke, minimal 75%. Kemudian toko memiliki penilaian 4,5, jadi bukan toko abal-abal, toko yang jual barang-barang KW yang banyak dapat komplain kayak gitu. Makanya kalian sebelum daftar jadi Shopee Mall, kalian harus meminimalisir komplain seperti yang sudah aku jelaskan di video ini atau video di link di description box di bawah. Itu aku sudah jelaskan bahwa gimana sih cara meminimalisir komplain. Tujuannya untuk apa ya? Biar ini penilaiannya atau reputasi kita terjaga. Kemudian memiliki lebih dari satu pesanan, ya iyalah, tokonya harus punya at least satu pesanan. Kemudian memiliki tingkat pesanan yang tidak terselesaikan atau non-fulfillment rate itu kurang dari 5%. Jadi kalau misalnya ada pesanan, ya kalian sebisa mungkin harus penuhi pesanan itu. Kalau enggak ya ini rate kalian ditentukan di sini. Kemudian toko tidak memiliki tingkat keterlambatan minimal atau late shipment rate atau LFR kurang dari 5%. Jadi kalau misalnya kalian itu misalnya sudah ada yang pesan kemudian ngirimnya itu suka telat atau terlambat, nah itu kalian nggak bisa. At least minimal 5%. Maksimal 5%. Oke, jadi misalnya ada 10 bukan 10 sih, misalnya ada 100 order. Ternyata kalian itu telat 5 itu masih bisa ya. 5 itu masih bisa. Kalau misalnya kalian ada 6 pesanan yang telat, ya udah kalian nggak bisa jadi Shopee Mall. Nah, makanya kalau misalnya nggak bisa, berarti kalian saat ada pesanan lagi ya kalian penuhi. Biar LFR-nya ini turun. Kayak gitu. Selama kalian berusaha memenuhi pesanan dengan baik, aku yakin ini nggak akan turun kok. Nggak akan naik. Kemudian toko memiliki jumlah produk pre-order kurang dari 20%. Jadi kalau misalnya kalian jualan produk-produk PO yang harus pesan dulu, artinya nggak ready stock, ya kalian nggak bisa. At least kurang dari 20%. Jadi kalau misalnya kalian jual katakanlah 100 produk, ya maksimal untuk produk-produk PO itu cuma 20 doang. Kalau lebih dari 20 ya nggak bisa. Kemudian toko tidak memiliki poin penalti. Nah, biar toko kalian aman dan tidak memiliki poin penalti, makanya kalian harus perhatikan customer. Kalian harus jaga reputasi kalian. Kalian harus minimalisir komplain kayak gitu, oke? Kemudian mengikuti standarisasi daftar produk Shopee Mall. Oke, standarisasinya itu seperti, jadi di sini jadi nanti ada PDF kayak gini. Nanti aku sertakan linknya di description. Kalian bisa baca sendiri untuk syarat produk-produk yang berkualitas. Kayak foto produknya, foto sampulnya, kemudian foto-foto lainnya misalnya. Ini aku kasih gambaran ya untuk yang ininya PDF-nya. Nanti kalian bisa baca sendiri di link di description box di bawah. Foto sampul itu harus diambil secara profesional, jadi nggak kayak gini. Kemudian tidak blur kayak gini. Kemudian harus punya latar belakang yang solid, nggak macam-macam. Kemudian harus setidaknya 80%. Kalau misalnya kalian lihat foto yang orang yang di sebelah kanan itu kan yang dijual itu apa sepatunya, celananya, bajunya, atau mobilnya yang di belakang, atau rumahnya. Nah kayak gitu kan, bingung. Oke, itu tadi. Setelah kalian mengetahui syaratnya gimana, kemudian kalian seperti yang sudah aku jelaskan tadi, kalian isi formulir registrasi yang ini. Linknya nanti ada di description box di bawah. Isi formulir registrasi itu yang ini, kalian lengkapi, kemudian kalian kirim, kemudian kalian menunggu selama 7 hari. Oke, maksimal 7 hari. Itu kalian menunggu. Jika berhasil, kalian akan diundang untuk menghadiri pelatihan onboarding. Jadi langkah selanjutnya nanti kalian akan dihubungi selama 7 hari kalau misalnya kalian lolos kayak gitu. Nah, sebelum kalian dihubungi selama 7 hari itu, kalian siapkan dokumen-dokumennya kayak tadi ada KTP, NPWP, HKI,
surat penunjukan distributor kalau distributor, kemudian sertifikat BPOM, Depkes, Postel dan sebagainya. Kalian siapkan dokumennya dulu, baru nanti setelah dihubungi, setelah memenuhi kriteria dan setelah kalian bisa jadi Shopee Mall, kalian akan dihubungi oleh pihak Shopee dan kalian akan diarahkan untuk next step-nya. Semoga informasi tadi bisa memperjelas kalian sebenarnya gimana sih caranya daftar untuk menjadi Shopee Mall. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin ingin menjadi penjual Shopee Mall, gitu kan, statusnya ingin menjadi Shopee Mall, biar mereka itu mempersiapkan dokumen-dokumennya juga dan melihat syarat-syaratnya juga dan belajar biayanya kayak gimana juga, karena memang ada biayanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!